Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak, kita langsung buka surat 3 ayat 8 ya. Ada kegelisahan yang sedang saya pikirkan. Mungkin tidak lama kita SMK hari ini. Dapat nak? Surat 3 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jadi Nabi Muhammad SAW begitu dapat wahyu itu disuruhnya Iqra, bukan utlu. Iqra dengan utlu itu apa bedanya? Tilawah dengan qiraah. Apa bedanya tilawah dengan qiraah? Kalau tilawah itu membaca harfan biharfin, baca huruf-huruf. Yatlunahu haqqa tilawati. Itu akhir, enggak. Tilawah itu awal dari ilmu, untuk mengetahui apa sih isi-isi instruksi dan perintah langit, bahasanya gitu. Lalu setelah kita tilawah, kan ada orang baca tapi tidak praktek. Misalnya gini, gunakan sabuk pengaman. Dia naik mobil pakai sabuk pengaman enggak? Enggak, belum tentu. Tapi ada enggak perintah untuk gunakan sabuk pengaman? Ada. Para penumpang pesawat ... silakan Anda menggunakan sabuk pengaman dan tidak mengaktifkan telepon seluler Anda. Tapi masih ada yang nelpon loh dalam pesawat tuh. Apakah pramugari tidak mengingatkan? Udah. Saya dengan izin Allah pernah naik pesawat gitu. Apa? Ayaman tuh kan pernah naik pesawat gitu lah. Itu tuh sering sekali ngeliat kejadian pramugari tuh sampai teriak, "Bapak, duduk dulu, Pak. Pak, duduk, Pak." Belum selesai itu pesawat, baru landing teng gitu. Bapak-bapak tuh sudah berdiri, pesawat masih jalan. Kan instruksinya tuh, Anda duduk dulu di kursi Anda sampai pesawat ini parkir di tempatnya, baru berdiri buka. Itu diomongkan. Dah ditutup fonnya. Bapak-bapak di belakang tuh pramugari, "Pak, duduk dulu, Pak." Kita kan risih dengarnya karena suara ngangkat gitu kan. Nggak mempan nih, "Pak." Akhirnya pramugarinya berjalan keluar dari kursinya tuh, nunggu bapaknya duduk. Ayo, sampai sini paham nggak analogi yang saya sampaikan ini? Orang tuh bengal, peka, lantang, bukan karena Qur'annya tak ada, bukan karena ustadz yang ngasih tahu nggak ada. Memang peka emang. Bahlul, odwale. Qur'annya juga udah kasih tahu. A'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Maka jangan masuk ke zona terlarang abang kakak. Zona apa terlarang tuh? Zona hidayah, zona merubah orang. Tak bisa, demi Allah tak bisa. Kepada penumpang kami persilakan Anda untuk duduk di kursi Anda, gunakan sabuk pengaman, tegakkan sandaran kursi. Masih ada nelpon. "Halo, halo. Ya, nanti jemput aku ya." Matikan HP. Jadi pengumuman itu dianggap tidak ada
artinya. Khutbah Jumat itu dianggap tidak ada. SMK yang tiap subuh ini tidak ada artinya. Bahkan ada di zona atau di circle orang baik pun tidak menjamin dia jadi tetap baik. Saya lagi ngeriset fenomena. Ada seseorang yang saya tengok kalimat itu, kok begini dia ngomong. Saya minta sama Ustaz Adia untuk meriset siapa orang ini, muslim kan non muslim. Betapa kagetnya saya ketika tahu dia ternyata adalah non muslim. Dia muslim, well educated. Begitu kita tengok background kehidupannya, justru karena dia terlalu lama berada di circle agama, di circle, akhirnya dia mencari figur lain, letih. Dan saya paham dia ada di circle pondok, yang mungkin pondok itu aturannya tuh saklek, hingga dia mengira Islam tuh itu saja. Ya, akhirnya dia keluar dan sekarang mengeluh-elukan Charles Darwin. Khirij Ma'had. Jadi bahkan dari keturunan orang-orang soleh. Saya paham kenapa dia sampai ngomong begitu. Salah satu kalimat yang sekarang lagi viral adalah dia bilang orang kalau kenal agama itu makin jahat katanya. Menggunakan kalimat-kalimat yang dia sebut nama Tuhannya untuk mensucikan Tuhannya, lalu dia bunuh itu masuk surga kata dia. Paham saya maksudnya apa. Antum jangan cari ya. Makin dibilang jangan kan pasti cari kan. Kerja otaknya kan gitu. Maka saya langsung ke poin aja pagi hari ini. Abang kakak, ayo di zona atau di era-era akhir zaman ini perbanyak doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau beri hidayah kepada kami. Jadi hidayah itu bisa pindah, mengatakan hidayah bisa pindah. Dulu ada artis yang diimagekan jadi artis baik, pakai jilbab, good girl, good son, good artis, pokoknya kayak malaikat gitu. Akhirnya anak ini mengalami penyakit seperti bipolar gitu, yang dia tuh letih dengan kepribadian baik yang diimagekan kepada dia. Seolah-olah akhirnya sosial media, masyarakat, infotainment, ya kan, itu mengecam dia, tidak boleh salah sedikit pun. Dia bilang, aku nih orang biasa, aku juga manusia, punya salah, kadang waktunya capek, kadang waktunya lelah. Jadi sosial media, TV membuat dia sebagai sosok yang kayaknya perfect gitu. Dan bertahun-tahun dia capek dengan kondisi itu, akhirnya buka jilbab. Benda-benda yang dulu dia tidak pernah lakukan, dia lakukan sekarang. Dia buka jilbab, dia pakai baju terbuka, dia tunjukkan perlawanan. Apakah ada orang yang mensupport dia? Banyak. Karena dia tidak ngerti untuk apa nutup aurat itu. Pokoknya wajib, maka kita sebagai orang tua ini harus memahamkan anak mengapa dia harus nutup aurat, mengapa dia harus berjalankan syariat Islam. Dan sampai detik ini abang kakak,
dia masih gelisah, masih tidak tenang. Harus mabuk dulu baru bisa tenang, harus minum obat penenang, harus dengerin musik 24 jam untuk menghilangkan kesepiannya. Berarti hati nuraninya sedang berontak. Hai orang-orang yang sedang mencari Tuhan, pilihan menuju surga tuh banyak sekali, terbuka lebar. Carilah dan berhentilah untuk apa bahasanya? Apa ya? Menganggap atau menyampaikan bahwasanya pintu surga itu cuma jalan ini gitu loh. Apa sih bahasanya tuh? Pokoknya menyempitkan, kok susah benar sih. Jadi otak saya itu dikotomi gitu apa? Menyempitkan dan mengkerdilkan Islam. Hai para pendakwah, hai ustadz-ustadz, guru-guru, orang-orang soleh, kasih tahu sama umat ini bahwasanya pintu menuju surga banyak, banyak pintu surga. Ada yang dikasih tahu sama Rasulullah lewat pintu ngasih makan, tapi itu bukan satu-satunya. Ada yang pintunya lewat memberi makan, memberi minum seekor anjing. Ada yang pintunya lewat ampunan, ada yang pintunya lewat doa orang lain, ada yang pintunya birrul walidain. Banyak pintu menuju surga. Tolong sampaikan abang kakak, kasih tahu sama teman-teman yang lain. Ada yang dapat pintu surganya lewat ampunan Allah, ada yang pintunya lewat mengabdi kepada suami. Saya tidak punya suami ayaman, ditinggal. Ya udah, berbakti sama orang tua. Orang tua saya udah meninggal juga ayaman. Nah, kakak punya anak, punya. Nah, kakak jadi orang tua yang baik, itu juga pintu surga. Abang istrinya khianat, misal gitu kan. Tapi abang tidak memilih untuk tidak bercerai, bertahan, bersabar. Pintu sabar juga ada pintu surganya. Abang kakak tidak punya duit, lalu memilih untuk puasa, lalu berpuasa karena Allah, untuk Allah, ada pintu surga lewat pintu puasa. Surga bertingkat-tingkat sebagaimana neraka juga bertingkat-tingkat. Kalau pintu surga banyak, maka pintu neraka juga banyak. Ada yang lewat badan berzina, ada harta pelit juga masuk neraka. Orang yang hatinya busuk, kotor, penuh hasad, penuh dengki juga masuk neraka. Jadi realistislah memahami agama ini. Makanya disuruh perintahkan, saya baru paham pagi tadi nih, baru dapat pemahaman. Kenapa Allah bilang udkhulu fis-silmi kafah? Masuklah totalitas, all out, semua sisi. Jangan kayak orang buta yang melihat gajah. Oh, Islam itu gajah itu ekornya kecil, ada bulunya. Oh, ternyata gajah itu panjang, bulat, ujungnya ada lubangnya yang dipegang belalainya. Oh, ternyata gajah itu keras, yang dipegang gadingnya. Dia dibesarkan di lingkungan pondok. Orang tuanya, kakeknya bahkan kiai terhormat dan terkenal se-Indonesia. Pondoknya besar sekali. Kenapa kok sekarang mengagung-agungkan Charles Darwin? Karena mungkin agama yang dia lihat dari kecil sampai tua seperti tidak berdampak. Jadi dia sekarang sedang menggaungkan manusia itu berevolusi katanya. Jadi tidak ada Tuhan, seolah-olah. Nanti saya kasih tahu detailnya sekarang. Itu harus kita teliti. Kenapa ada orang-orang begitu? Jangan langsung marah. Yang dia lihat juga benar. Maka kemarin saya bilang, hai teman-teman saya yang sudah pakai gamis, yang sudah pakai kopiah, yang sudah pakai atribut-atribut Islam, jaga akhlakmu, jaga tingkah lakumu, karena bisa jadi orang menilai Islam karena kelakuanmu. Kalau kami yang laki-laki bisa pakai topi, bisa ganti sarung pakai kain, sarung pakai kain,
ganti sarung pakai celana, bisa pakai kaos, bisa pakai topi. Kita yang muslimah tidak bisa buka jilbab. Orang tahu yang berjilbab itu muslim. Hati-hati kalau nawar di pasar. Mak-mak, dia bisa nawar 500, nawar 1000 tuh kayak udah menang perang, mengalahkan Hiroshima Nagasaki dah. Coba kan belajar mental miskinnya tuh dibuang gitu. Berapa bang ini? 7.400. Sudah saya tawar ya 8.000 gitu. Naikkan 500 kan tidak bangkrut. Kalau abang kakak lagi nawar, coba posisikan diri sebagai penjual. Itu kan tidak perlu IPK 5 koma kan untuk punya keahlian kayak gitu kan. Cukup punya hati aja. Tengok dagangannya, sepi bang, dagang bang, belum ada yang beli bang, kata dia. Oh masya Allah, mudah-mudahan abang dikasih rezeki yang banyak ya bang ya, sehat bang, nanti abisnya ada customer. Kalau aku jadi penjual yang kena doakan gitu, senang gak? Apa sih susahnya doakan orang? Nawar tuh boleh aja nawar, tapi janganlah matikan dagangan kawan. Berapa nih bu? 100.000. Ya udah 20.000 ya katanya. Sedang gak mulut tuh, tak sekolah ke? Dari 100.000 jadi 20.000. Saya pernah ke Cina, saya pernah ke Shanghai, pernah ke Beijing, pernah ke beberapa tempat tuh. Kalau di pasar sana emang gitu SOP-nya udah dikasih tahu sama tour leadernya. Barang-barang di sini paling mahal di angka 1.000 sampai 1.500 renminbi dulu ya. Tahun berapa tuh? 2010 2011 saya ke sana. Jadi begitu dia buka harga 24.000 kata dia, 24.000. Oh langsung lompat, langsung terjun ke bawah. 800 kita bilang. Are you crazy kata dia. Ini duitnya 800. Mau? Aku ambil enggak? Oke sir. Itu memang cara marketing mereka. Dari harga 800 naik ke 24.000. Gitu. Memang udah dipesankan sama tour leadernya, Pak, barang-barang di situ barang-barang KW, enggak asli. Grade-nya grade menengah ke bawah. Jadi kalau dia nawarkan harga 24.000 atau 30.000, tawarnya di bawah 1.000. Tour leadernya bilang begitu. Tunjukkan duit. Jadi kalau memang kita mau beli, baru nawar. Kalau kita cuma nanya-nanya, jangan katanya. Nanti dia marah, tersinggung. Ada barang yang memang kita suka. Waktu itu saya kalau nggak salah beli apa ya, gantungan kunci atau apa gitulah. Saya suka memang, mau saya beli. Jadi saya nawar. Dari dia meletakkan harga 15.000, saya tawar cuma 50 gitu. Tapi ambil banyak. Crazy kata dia. Wah, marah. Saya lupa nama pasarnya. Silk Market atau apa, pokoknya pasar sutra atau apa gitulah. Dulu ya 2010. Saya tidak tahu kondisi Cina sekarang kayak gimana di RRC sana. Saya udah lama tidak kesana lagi. Dah, balik lagi ya. Tuh, pernah sakit hati banget pas habis acara fest-festan. Hijabnya bagus, syar'i banget, tapi mulut dan sikapnya bikin istighfar. Ini saya ngasih tahu yang A, orang yang pakai baju. Kita yang tiap hari keluar rumah, tiap hari ketemu orang, juga jangan berharap minta dipahami terus. Kita tidak bisa jaga mulut orang. Kita nih harus belajar ilmu menyikapi sikap orang, dan belajar juga ilmu bersikap kepada orang. Bisa dipahami nggak kira-kira? Nih. Nih saya. Ada waktunya kita keluar orang lain. Ada waktunya orang lain bersikap kepada kita. Gambar ini bisa dipahami nggak kira-kira? Ada waktunya tuh Bang Abu ketemu sama orang A, B, C, yang dia tiba-tiba datang pinjam duit.
Berarti dia orang satu atau orang dua? Abang Abu? Tiba-tiba dia datang, Bu, pinjam duit. Itu berarti orang satu, Bang Abu. Bang Hadi dagang kan, bisnis kan. Tiba-tiba datang langsung gebrak meja. Mana sih alat bapak nih? Gini. Oh, bapak ngomong apa pak? Alat kamu tuh rusak. Alat apa pak? Gini dong. Oh maaf pak, itu perusahaan sebelah. Oh ya salah meja saya katanya. Rupanya dia marah sama. Jangan langsung direspon. Belajar ilmu, bagaimana orang lain bersikap kepada kita. Nah ini respon kita sangat ditentukan. Apa respon kita Bang Kakak terhadap ini nih? Di sini nih ada ikhlas, ada ridho, ada sabar. Tapi kalau kita mau ke sini, mau nyebrang ke sini, nah disinilah kita belajar tentang akhlak, kita belajar tentang adab, kita belajar tentang kata-kata tolong, kita belajar tentang terima kasih. Oh saya tidak pakai terima kasih Ayaman, saya pakai jazakumullahu khairan. Oke. Saya tidak pakai itu, saya pakai arigato gozaimasu. Iya. Saya pakai sheshe nih, kamsia banyak-banyak. Oh, hau-hau ce. Saya pakai sekelangkong Ayaman. Iya, tretan boleh. Engki pada-pada. Saya pakai hanupis Ayaman atau nuhun pisan. Oh ya mau mangga sok atau aku mah apa tuh. Saya tidak pakai terima kasih Mas, saya pakai jazakallah. Ayolah jazakallah. Jazakallah. Relate Ayaman, relate sekali Ayaman. Ya memang materi hari ini aja yang relate. Materi-materi sebelum itu tidak relate. Ketika kita kepada orang lain kita belajar tentang kata-kata maaf, saya salah. Maaf, tadi saya tidak nanya-nanya dulu. Maaf, saya merepotkan. Maaf, mengganggu waktunya. Belajar kita kata-kata ini Abang Kakak. Apalagi Ayaman, belajar lagi kata-kata permisi. Awas. Tujuannya sama, tapi permisi lebih halus. Permisi, nunduk kita, ya kan? Permisi Pak, mohon maaf ini mejanya dipakai enggak? Oh enggak Mas, mau ngapain? Saya mau duduk di atas ini. Pakai permisi tapi duduk di atas meja. Ini bahlul namanya. Permisi Mas, itu suaminya nganggur. Iya nganggur. Saya pakai aja ya gitu. Itu gatal namanya apa? Saya mau tanya sama antum, materi yang saya sampaikan ini perlu enggak sih dibahas? Udah tahu semua kan? Ini kan norma-norma yang kayaknya sudah sangat familiar. Kenapa kita lupa gitu? Jangan-jangan hidayah dicabut. Makin tinggi ilmu, makin doktor, makin pintar, harusnya kan makin kenal sama Allah. Tapi ternyata Bang Kakak, dokter itu tidak jamin dapat hidayah. Justru malah mengagung-agungkan Charles Darwin. Kan jadi bingung Batman. Charles Darwin bahas tentang gen, bahas tentang apa saya dengar ya pusing. Jadi kalau orang lain kepada kita, cara kita menyikapinya hanya perlu ikhlas, ridho, sabar. Dah 3 aja. Jadi kalau menyikapi sikap orang tuh, misalnya ada yang tiba-tiba mencaci maki kita, Ustadz bodoh, Ustadz bengak misalnya tuh. Iya bang, terima kasih bang, memang saya bodoh bang, baru belajar bang, doakan saya bang ya, abang pintar, saya salah, saya minta maaf. Dan
Selesai. Video saya yang saya ngontrak 10 juta setahun itu viral lagi, bergulung lagi videonya sampai berapa juta view gitu. Terus kolom komentar di bawah yang baru-baru tuh, bodoh katanya, Nabi Muhammad tuh punya rumah juga, kau nanti kasih makan apa anak istrimu gitu tuh. Pengen saya jawab satu tuh, iya abang pintar, iya kakak pintar, siap apa suhu gitu, sepuh gitu ya, siap belajar sepuh. Pengen saya komentar itu. Tadi tuh baru dapat kok FYP lagi, saya bilang video ini kok naik lagi, viral lagi. Kan itu kan udah berapa tahun yang lalu tuh video saya yang cerita sama Daniel Mananta. Saya bilang saya ngontrak, udah setahun yang lalu kan, FYP lagi. Mungkin gara-gara ada yang flexing naik jet collet kali ya. Jadi dibanding-bandingkan, akhirnya jadi ketarik lagi. Kalau orang lain kepada kita, sikap kita cuma 3: ikhlas, ridho, sabar. IRS, ikhlas karena Allah. Ya kan, kalau kita berbuat karena Allah kan kita tidak berhenti walaupun dicaci maki, dipuji-puji. Emangnya ada orang yang berhenti karena dipuji-puji? Banyak. Berhenti jadi orang baik, berhenti istiqomah gara-gara dipuji-puji. Dia berpindah dari apresiasi zat yang maha kaya, apresiasi Allah, kepada apresiasi makhluk. Akhirnya apa-apa diposting, tekencet posting. Do you understand tekencet? Mencret di WC pun diposting juga. Ya kan? Itu orang kepada kita. Nah, yang saya mau ngajak abang, jadi kalau ada orang ngomong sakit, ya, orang menyakitkan hati abang kakak, ya enggak apa-apa. Gitu memang dunia ini disiapkan Allah. Jangankan kita, ya kan, Nabi Muhammad aja sering dicaci maki, dihina dan segala macam. Ayaman, kenapa konten-konten yang tidak berfaedah malah viral? Gitu dunia memang didesain. Aktsarun nas, makanya udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Ada orang yang kerja nyampah terus, tiap hari dia tuh bikin sampah, buang sampah. Sampah apa? Sampah komentar. Di semua postingan orang dia pasti ada nyampah di situ. Ada orang begitu? Banyak. Jadi kalau dia tidak nyarek-nyarek, dia baru nonton tuh cuma 1 atau 2 detik pertama aja dia nonton. Videonya 3 menit. Mana dia mau nonton sampai habis? Enggak, pokoknya nyampah dulu, jatuhkan komentar. Ada orang begitu, banyak. Maka saya pengen nekankan sama abang kakak, jangan sedih gitu sama sikap orang lain kepada kita. Jangan marah gitu karena sikap orang lain kepada kita. Biasa aja, belajar hidup biasa gitu. Saya pun kasih tahu sama Ara, sama anak saya, Ara, kalau ada orang gini kan Ara diam ya. Kan kau baik aku baik, kau jahat aku tetap baik. Saya ngeliat orang-orang yang kayak tadi mengagung-agungkan Charles Darwin, dia bilang agama itu bikin orang tambah jahat. Itu bukan benci loh, justru kasihan nengok dia. Gimana caranya bisa ketemu ya? Mau diajak ngobrol, ajak makan-makan sate gitu. Orang gitu mungkin lapar. Kan tidak bisa kita nyalahkan pesantrennya, menyalahkan institusinya, menyalahkan lembaganya.
Oke, sekarang kalau kita kepada orang lain, apa yang kita perlukan? Satu, kita perlu akhlak. Gimana caranya menilai akhlak itu? Gampang. Kalau saya jadi dia, cemana ya gitu. Kalau aku digitukan, cemana ya? Misal, kakak belum punya jodoh, perempuan kakak nih, ya kan, abang kan laki-laki. Kakak belum punya jodoh, terus ada teman baru nikah, baru bulan bintang dia, ya kan, di atasnya bulan madu lagi tuh. Terus sinilah aku mau cerita sama kau, tahu nggak suami aku tuh, ya Allah romantis banget, aduh aku diciumnya di sini diciumnya, Allah waktu itu peluk aku. Mulut kau tak sekolah, kau cerita sama orang yang belum nikah, kau ngajak kelahi ke? Otak tuh dipakai lah sikit ya, otak tuh dipakai. Kau ngomong makan daging, makan steak, ngunyah sama orang yang tidak punya gigi. Tadi malam aku makan steak, nyaman sekali. Pas kukunya tuh, yang diajak ngomong tak punya gigi, ada di tinjunya kau. Paham gak kira-kira nih? Ada dua sikap orang lain kepada kita dan sikap kita kepada, kan kita bisa ngerasa abang nih lagi apa bang? Oh saya ini lagi cari pekerjaan. Lalu dicerita, oh tempat saya bang, bosnya baik bang, insentif banyak. Kan ngajak kelahi orang kayak gini nih. Minimal tepuk dada, tanya selera lah. Lihat suasana dong. Katanya pintar, IPK 5, masa ngerasakan gitu ya? Tak bisa. Tahu dah kawan kita nih belum punya anak, jangan cerita anak, doakan dia cepat punya anak, ya kan? Doakan dia semoga dimudahkan, dikasih sabar, gitu cara ngelihatnya. Temu kakak kita yang suaminya diambil sama ubur-ubur, apa nasihatnya? Kakak sih makanya jadi perempuan tuh berdandan yang cantik, gendut benar si kakak nih. Nggak ngajak kelahi itu namanya. Bilanglah sabar ya kak, mungkin beliau lagi khilaf, lagi diguna-guna. Kita doa kak yang baik-baik, semoga suami kakak balik lagi. Kakak udah bayar ongkirnya belum? Ya kan, cari tukang paket yang bagus kak, supaya barang kakak balik lagi. Itu kan bahasa bergurau. Maksudnya apa paket? Ya kan, paket itu doa, ongkir itu amal soleh. Ongkir itu zikir, kakak muhasabah, introspeksi. Belajar peka, hati ini sensitif. Nengok orang tuh, oh kawan kita ini udah pernah nikah, tapi belum mau nikah karena lagi sibuk koleksi, misalnya gitu. Kan ada yang lagi koleksi sekarang tuh. Asal nengok bening sedikit masuk daftar, bening sedikit masuk daftar. Save. Sama gak yang suka belajar resep masak di TikTok tuh? Semua resep masakan di save. Masaknya bila? Ya nantilah, pokoknya nanti. Belajar akhlak, belajar adab, ya kan, belajar minta tolong. Apa? Tolong. Terima kasih, arigato gozaimasu, jazakumullah, jazakallah, terserah apa aja. Maaf, permisi, barakallah fikum, barakallah fi umrik. Abang kakak, kira-kira yang perlu kita latih lebih sering kalau dibicara prosentase nih, ini masuk kurikulum UK kan? Ya, kurikulum dasarnya apa, kayak bukan pelonco apa sih? Ini loh, ini saya, orang lain ke saya ke orang lain. Ini harus masuk kurikulum wajib. Siapapun yang jadi santri atau ini pertama sekali kuliah di Universitas Kehidupan harus belajar ilmu ini.
Ketemu sama orang, angkat kaki. Jadi Al-Quran itu abang kakak, bagus gak? Kata-kata saya tidak salah. Kalau dimatikan videonya bagus, tapi kaki saya bikin masalah ini. Masuk rumah orang nyelonong, ya kan? Langsung masuk ya, langsung buka tudung saji makan. Bagus gak kayak gitu tuh? Hati nurani bisa ngerasa kayaknya. Ya kan? Dah. Akhlak, adab, maaf, terima kasih. Jadi abang kakak, apa yang saya mau sampaikan di closing statement hari ini, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah mengulang-ulang, perbanyaklah mentadaburi doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Makanya dalam falsafah Jawa itu ada kalimat iso rumongso. Iso rumongso, bukan rumongso iso. Ma makna iso rumongso? Iso rumongso artinya kemampuan merasakan perasaan, kondisi, situasi orang lain. Ketika kita tengok orang ini lagi capek, jangan diajak bercanda. Nengok orang lagi makan, jangan dikacau dulu, selesaikan dulu dia makan, baru aja ngobrol. Kita yang datang, orang lagi makan, kita lah nunggu dia. Masa kita datang terus nuruh dia berhenti makan? Lagi viral nih kan? Nggak paham tuh? Nggak paham. Alhamdulillah. Hah? Aha. Oh, ada yang paham juga, pintar emang. Orang lagi makan, berhentilah, tunggulah dia selesai makan loh, biarkan dia ini. Kita gak datang. Jadi ada dua trigger di otak saya tadi malam sama subuh tadi tuh. Nengok satu yang dorong-dorong orang lagi makan, yang satu yang katanya dokter, bahkan saya telusuri minta datanya siapa beliau ini dengan backgroundnya. Oh, dia sudah berwawasan internasional karena dia pernah sampai ke Afghanistan, pernah kemana-mana. Jadi ada bekas di otak dia tuh melihat orang beratribut Islam lalu meneriakkan kalimat-kalimat suci kata dia, lalu membunuh orang dengan janji surga gitu. Akhirnya dia jadi benci sama orang yang beratribut-atribut begitu. Ini kena penyakit apa dia? Penyakit mengeneralisir. Asal nengok orang berkopiah, asal nengok orang bergamis, langsung benci. Sama juga dengan kata-kata ustaz. Hari ini lagi rame. Maka saya minta tolong sama Bang Akal. Saya kurang lebih 12 tahun. Dulu pertama kali saya balik ke Pontianak, orang-orang tidak tahu kalau yang saya itu ustaz. Dan saya sembunyikan identitas itu. Saya takut gitu, nama besar gontor pondok saya nanti tidak sesuai dengan tingkah laku saya. Ya kan? Akhirnya
Budak-budak kalau manggil saya abang, bang, 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 bang. Saya merubah penampilan saya, baju koko saya tak pakai kemeja terus, pakai jas terus. Karena saya suka public speaking, suka ngomong di depan orang. Akhirnya saya bikin seminar public speaking, natural public speaking. Habis itu ada satu peserta seminar saya yang bahkan dari alumni, plus dia mempromosikan seminar saya itu natural public speaking itu ke orang-orang. Lama-lama dia tanya, bang, kata dia, kok saya dengar abang nih kayaknya bukan, dia bilang bukan motivator biasa bang. Abang alumni pondok ya, kata dia. Langsung nembak gitu. Dari mana kakak tahu? Saya bilang, ndak, bahasa abang tuh abang nyebutkan istilah-istilah tuh abang ndak canggung gitu nyebutkan. Kayaknya abang nih alumni pondok. Ndak, saya bilang saya belajar ya. Ndak mungkin, kalau ustadz tuh biasanya mau ndak abang ngisi di pengajian saya. Tuh awalnya tuh pengajian apa? Ada ibu-ibu. Itulah 2012 saya ke Ad-Duha. Ndak punya baju koko. Kan ndak mungkin ngisi pengajian pakai jas sama baju kemeja, dikira motivator kan. Akhirnya minjamlah baju sama Ibal, pakailah baju koko. Di situ mulai dipanggil ustad. Lalu ada yang ndak suka karena pengajian saya tuh saya bawa santai ringan. Ada yang merasa tersaingi, biasa ngundang dia ndak diundang lagi gitu loh. Marahlah kawan nih, lalu bilang itu tuh bukan ustadz, dia tuh motivator, kerjanya seminar-seminar di masjid, seminar-seminar di hotel, tiba-tiba masuk majelis. Dia bukan ustadz, dia tuh motivator. Gimana cara jawabnya? Iya bang, kau benar, aku salah, aku minta maaf. Saya salah satu jemaahnya Ustadz sama pengajian Hijabers Mom Community. Oh, ada masih orang ini ya, masih hidup rupanya. Alhamdulillah. Antum dulu ayo kismin Ustadz di Gontor, Kismul I'lam. Saya 5 tahun di Swargo di radio. Kuliah saya komunikasi. Jadi kata-kata Ustadz, terus makin lama ada yang manggil saya kiai. Makin dengki lagi. Lukman tuh bukan kiai. Kiai apa? Saya tidak bangga dipanggil kiai karena ada Kiai Slamet. Kiai apa gimana? Tahu Kiai Slamet kita? Hah? Tahu Kiai Slamet enggak? Apa Kiai Slamet tuh? Kerbau. Ada yang manggil kiai. Kok makin kesini makin ngeri orang. Di baleho ditulis Kiai Haji Auda. Terus nanti kalau hajinya Furoda, masa ditulis Kiai Haji KHF, Kiai Haji Furoda gitu. Bang Wahyu haji apa bang? Wah, tidur dah kawan tuh. KHT, Kiai Haji Trakul. Nanti kalau visanya visa ziarah, KHZ, Kiai Haji Ziarah gitu kan. Saya lulus dari Gontor 2003, 10 tahun di Gontor. S1 sambung Fanani. Habis itu lanjut S1 di Gontor. Makin kesini orang manggil Ustadz, Kiai. Kok ndak nyaman rasanya hati saya. Akhirnya saya nengok fenomena banyak anak yatim, dapat hadis tentang Rasul. Saya lebih senang, lebih bahagia Bang Kakak dipanggil Ayah Man. Lebih senang. Saya maunya hadir di umat ini sebagai sosok ayah, supaya saya bisa jadi ayah yang baik untuk Fayat Fatih, ayah yang baik buat Kak Iya, ayah yang baik buat Holis. Kan anak saya gak tuh, anak ideologis namanya kan. Saya senang dipanggil ayah, bahagia saya. Ada papa, mungkin Adam yang cocok. Papi ya? Papi, saya Pipa. Fanani dipanggil Abi.
Saya Ubi. Abang dipanggil apa? Abah. Saya tidak minta dipanggil Kiai, dan tidak ada saya minta tulis panggil saya Kiai. Ada tidak? Pernah kayak gitu? Dir, Zakwan, pernah saya minta dipanggil, panggil saya Kiai ya. Kalau tidak Kiai saya tidak mau noleh. Saya tulis di baju saya Ayahman. Alhamdulillah tuh kalau saya balik dari bandara, supir-supir taksi itu manggil saya Ayahman. Waduh, bangga sekali saya, bahagia luar biasa. Berarti dia baca tulisan di jas saya. Ayahman, Ayah Lukman. Ada yang manggil saya Gurunda, ada yang manggil saya Panda. Ya kan? Ada yang manggil saya macam-macam. Saya bilang terserah kita lah, asal jangan dipanggil yang Maha Kuasa. Nah sekarang lagi ramai tentang Habib. Ini dari tadi nanya terus nih, saya jawab tidak habis-habis nih. Siapa yang melabel itu? Siapa yang ngasih? Jangan generalisir. Saya ketemu sama Habib-Habib zuriat-zuriat Rasulullah yang sangat tawadu. Tapi ada juga yang mengaku-ngaku dirinya Habib, mengaku-ngaku dirinya Ustadz, mengaku dirinya sebagai orang soleh, bahkan bilang dirinya wali. Wali apa? Wali murid, wali daya, wali kelas. Hari ini dukun orang pintar katanya, sorbannya 3 meter, panjang kainnya, digulung-gulung ke kepala. Terus orang langsung manggil Ustadz. Salah yang manggil. Terlalu mudah melabeling sesuatu, jangan mudah-mudah percaya. Orang tuh jangan dilihat dari casing luarnya. Saya pernah sampai ke suatu daerah pakai sendal, pakai celana jeans warna hitam, pakai kaos, pakai topi. Begitu saya datang, ya kan? Begitu saya datang, orang bilang apa? Untung saya tak paham bahasa daerah itu. Ustadz apa itu? Kata dia. Kenapa dia bilang Ustadz apa? Karena di dalam mindset dia, Ustadz itu pakai gamis, berkopiah. Saya ngimami katanya sholatnya nggak sah. Nah, Ustadz Fanani malah pernah ngimamin pakai apa? Pakai celana, pakai kemeja. Dibilang nggak sah sholatnya. Telanjang nggak waktu itu? Inilah orang-orang yang mudah ditipu itu, sama tulisan, sama omongan, sama penampilan. Saya stylenya pakai jas, pakai kemeja, pakai ikat pinggang, celana kain. Begini cara saya suka pakai baju begini. Saya ngerasa nyaman. Ada gamis saya, ada jubah saya. Saya dapat sanad apa tuh? Rida tuh loh, dari beberapa habaib yang ngasih ke saya hadiah rida. Tapi saya tidak pede makainya. Tapi saya pakai untuk tahajud, pakai untuk sholat. Mau tampil keluar pakai itu tidak pede saya. Saya lebih nyaman ketemu orang pakai kaos. Kalau ke mall, kalau ngadap Allah ganti pakai jas gitu loh. Jas itu ada artinya. Jas, jembatan amal soleh. Karena saya dari 2012 jadi jembatan, mempertemukan orang baik sama orang yang perlu. Saya suka dan bahagia di posisi itu. Nggak apa-apa nggak dikenal. Jadi ini yang nyumbang, ini yang nerima sumbangan, saya yang bagian motokan, cerek foto. Nih Pak, yang nyumbang Bapak nih namanya Bapak Fulan. Ini Kiai yang nyumbang nih namanya Fulan. Ustadz, ini loh, misalnya Bang Abu yang nyumbang nih, muhsinin orang baik atau donatur. Bang Abu, ini loh pondoknya, namanya Iqra Braille Center. Duit Bang Abu yang tadi 1 juta dikirim ke lewat saya, sudah kita belikan beras. Ini hasilnya, Bang Abu nyerahkan langsung ya. Itulah yang saya lakukan 2012. Makanya saya pakai jas. Sampai sekarang jas ini jadi prinsip saya. Apa jas itu? Jembatan amal soleh. Paham? Kak Gem, kata-kata hari ini dong Kak Gem. Jas, jembatan amal soleh.
Abang kakak yang mau nengok ngecek program kita, tanya sama pondok-pondok mitranya, dan benar ndak dulu 2012 baru 3 pesantren, 4 pesantren yang dapat beras. Hari ini dengan izin Allah sudah 6.000 lebih pesantren yang terima beras. Paham? Dah, mudah-mudahanlah nyambung ya. Yuk doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, siapa hari ini jadwalnya? Habis dah, tak ada. Hah? Senin Mafi, anak ya berarti. Itu saja Abang Kakak. Bukan itu dulu, itu saja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti yang bisa bikin resume di resume. Ini materi penting hari Senin nih. Jadikan kurikulum nanti Evan ya. Di UK ini penting materi saya hari ini nih, karena ada ada kerisauan di otak saya, dan ternyata memang hidayah itu mahal ya. Yang di Pontianak besok insya Allah saya ngisi di Ad-Duha. Ad-Duha ini sama saya sudah 12 tahun dari 2012. Ad-Duha itu di Masjid Raya Mujahidin di lantai 1 ya. Yang orang Pontianak ya datang besok di Masjid Raya Mujahidin di Majelis Taklim Ad-Duha jam 10 pagi, insya Allah saya ke sana ya. Kita ketemu besok di Ad-Duha di Pontianak. Nanti ada nanya lagi, mana Ustaz? Itulah bersikap sama orang-orang ini luar biasa. Di Bandung kapan Ayaman? Nanti nanya lagi. Di Aceh kapan Ayaman? Di Paret Tembakul kapan Ayaman? Ya. Yang tidak bisa saya datangi nonton online aja, oke? Nah, yang ada saya datang situ, datanglah. Giliran saya datang ke tempatnya tak datang. Masa kita mau ngeprank saya dari 2015, 2016, 2017 kena prank. Dah ya. Kalau saya datang, nih nanti saya di Jogja, insya Allah tanggal 30, 31, 1 di Jogja. Datanglah merapat. Ya. Udah tahu kan poster-poster udah tersebar-sebar tuh. Saya insya Allah datang ke Jogja ya. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya, doakan keluarga saya, doakan kami sekeluarga besar. Semoga dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak Abang Kakak ya, doakan Ayaman ya, doakan saya. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.